zikir am, artinya zikiran alam semesta, bahwa semua apapun yang ada di langit dan yang ada di bumi semuanya berzikir kepada Allah. Apa zikirannya? Adalah tasbih. Dasarnya apa? Dasarnya firman Tuhan sendiri, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah. Walakinnahum la yafqahuna tasbihahum. Hanya saja mereka tidak paham tasbih alam semesta ini. Nah, saya sendiri belum lama bahwa menyadari bahwa alam semesta ini juga bertasbih. Selama ini saya tidak tahu, sampai umur saya 60 tahun mencari kebenaran, ya kan, baru paham. Ya lumayan terlambat juga kan. Iya. Yaitu ketika saya masuk hutan bertapa 40 hari dan saya bertasbih pagi, sore, siang, malam, dengan mata tidak melihat kemaksiatan, telinga tidak mendengar kemaksiatan, mulut tidak mengatakan kemaksiatan, tangan tidak melakukan kemaksiatan, hanya di hutan saja, hanya dalam kegelapan malam di tengah hutan. Ternyata setelah saya menggunakan bahasa yang sama, baru saya paham mereka bercakap-cakap. Kita di sini pakai bahasa Indonesia, betul. Andai kan ada orang bercakap-cakap dengan bahasa Cekoslovakia, bisa paham nggak? Nah, baru kita akan paham berkomunikasi kalau kita menggunakan bahasa yang sama. Alam semesta bahasanya sama, yaitu tasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Nah, ketika Anda tidak bertasbih, ya Anda tidak akan saling paham. Ketika bahasamu sama dengan bahasa alam semesta, itu tasbih, maka Anda baru paham tasbih mereka. Kira-kira begitulah. Nah, ketika kita semuanya belajar bahasa Cekoslovakia, nah baru kita bisa berkomunikasi. Nah, setelah sekian lama berulang-ulang dari hutan ke hutan, dari hutan ke hutan, ya ternyata yang dulunya suara jangkrik, krik, ternyata juga bertasbih juga. Canggareret, namanya canggareret itu berbunyi serentak bersama-sama, ribuan canggareret menjelang matahari tenggelam. Prepet, namanya canggareret. Nah, kemudian ketika malam menjadi gelap sempurna, yaitu masuk isya, berbunyi lagi. Kemudian menjelang subuh. Jadi kalau di hutan kita dengerin itu aja, itu tanda maghrib. Tepat waktu mereka. Itu sama orang berazan. Ternyata bunyinya Allah. Iya. Yang jangkrik yang tadinya seperti bunyi, ya ini bisa Anda mendoa, itu kan imajinasinya Buya aja. Silakan, nggak ada masalah. Tapi saya hanya cerita apa yang saya rasakan. Ternyata suara jangkrik di hutan yang dulunya krik, ternyata terdengar oleh telinga, ya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Setiap malam seperti itu. Kadang-kadang bulu remang itu meremang juga. Ternyata goblok banget gue ini. Selama ini nggak paham. Al-Quran mengatakan walakinnahum la yafqahuna tasbihahum. Jadi kalau Anda ingin bertasbih bersama alam, ya bacalah subhanallah, 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 subhanallah. Berapa banyak? Ya sudahlah, sangat-sangat banyak-banyaklah. 1000 kali setiap habis salat. Nah, tetapi ketika Anda ingin punya keinginan untuk meningkatkan keimanan, ketauhidan, supaya betul-betul mengesahkan Tuhan, betul-betul esa, ya zikirnya ya setiap malam aja, yaitu menjelang tidur baca la ilaha illallah 1000 kali, itu aja. Itu yang paling cocok. Nanti dengan sendirinya akan ada peningkatan keimanan dan kita betul-betul Tuhan my everything, esa dalam segalanya. Ya,
Jadi sekalipun kita berobat dengan obat yang paten, dengan dokter yang hebat, pengalaman lalu sembuh, tetap yang menyembuhkan adalah Allah saja. Itu hanya sebagai perantara saja secara syariat. Kita tidak disalahkan bersyariat. Bahwa sakit ya ke dokter dong. Iya kan? Karena pakai ilmu. Sekolahnya juga mahal. Miliaran sekolahnya. Dan paling lama 7 tahun kok baru S1. Kalau bahasa Indonesia emang 4 tahun ya. Tapi golongan sama ya, 3A ya. Nah itu bulit kali. Nah itu. Nah seperti itulah kira-kira. Jadi maksud saya pada akhirnya, tetapi juga tidak boleh disalahkan. Ketika orang meyakini yang menyembuhkan hanya Allah. Sehingga ketika saya ajak ke rumah sakit dia nggak mau. Dia tetap berkeras biar Allah yang menyembuhkan. Nggak salah juga. Itu hak pribadi seseorang untuk berobat atau tidak berobat. Ya, jangan dimusyrikan orang yang pergi berobat. Karena juga dia mencari sebab, bukan mencari musabbib. Ya, tetap saja di dunia ini tidak pernah lepas diberlakukan hukum kausalita. Nggak salah kalau pengen kaya ya rajin kerja dong, betul nggak? Pengen pintar ya rajin belajar. Pengen benar ya meningkatkan kualitas ibadah. Itu semacam itu. Tetapi secara hakikat juga tidak bisa disalahkan untuk mengatakan bahwa tidak selalu orang yang bekerja keras itu kaya. Ada nggak orang yang banting tulang peres keringat miskin terus? Ada nggak yang leha-leha saja tapi kaya? Ada nggak yang belajarnya rajin gobloknya angger? Ada nggak yang malas-malasan belajar tapi pinter? Ada nggak dokter jantung yang matinya karena jantung? Ya itulah kita semacam itu. Jadi akhirnya bagaimanapun tetap Allah yang menentukan. Dan Allah tidak pernah terikat dengan hukum kausalita. Karena Tuhan adalah sebagai prima causa, sebagai musabbibul asbab.